Cek, cek, cek. Assalamualaikum anak cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Dan Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Video kali ini Bapak akan membahas tentang rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 5 dan dilengkapi dengan latihan soal. Sebelum lanjut ke materinya, silakan tekan dulu like, komen, dan share kepada teman-teman kalian kelas 5. Dan jangan lupa tekan subscribe. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tema 6. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Nah, ini ada cara memahami teks eksplanasi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Perhatikan teks berikut ini, silahkan kalian baca ya. Nah, kalau sudah dibaca, sekarang coba temukan kata kunci pada teksnya. Yang pertama itu ada kalor dan suhu. Terus, di sini harus menjawab pertanyaan dari teks ya. Apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Informasi pada teks dapat kamu ketahui dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, di sini kata tanyanya yang pertama ada apa. Apa itu untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan seseorang. Ketiga, mengapa? Nah, fungsinya untuk menanyakan alasan. Yang keempat, untuk menanyakan waktu. Yang kelima, di mana? Untuk menanyakan tempat. Dan yang terakhir ada bagaimana. Fungsinya untuk menanyakan suatu peristiwa. Silakan sekarang baca lagi teks di bawah ini ya, yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Setelah selesai membaca ya, di sini harus membuat kalimat tanya dari teks ya. Pertanyaannya, contoh, mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda? Nah, jawabannya karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Nah, di sini ada cara menentukan ide pokok dari teks. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dan yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Silakan baca lagi teks di bawah ini ya dengan cermat. Setelah selesai membaca, yuk mari kita di sini menemukan ide pokok paragraf yang pertama, yaitu makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dan lingkungannya. Yang kedua, hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Nah, di sini kalian harus mengetahui ya cara membuat ringkasan teks eksplanasi. Di sini ada 4 cara ya. Yang pertama itu jelas sekali harus membaca teks dengan cermat. Kedua, tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Yang ketiga, temukan ide pokok pada setiap paragraf.
Yang keempat, susun ide pokok menjadi sebuah bacaan. Ayo baca lagi teks di bawah ini ya dengan cermat yang berjudul Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Nah, di sini ada kata kunci paragraf yang pertama yaitu ada tanggung jawab warga negara. Terus ide pokoknya paragraf pertama itu ada pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Kemudian kata kunci paragraf yang kedua ada tanggung jawab dan peserta didik. Lalu ide pokoknya adalah sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan perintah dengan tanggung jawab. Nah, kemudian ringkasannya adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, itu adalah ringkasan teks ya. Ringkasan teks itu menggabungkan ide pokok di setiap paragrafnya. Nah, di sini kalian harus paham tentang langkah membuat peta pikiran. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Yang kedua, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat ya. Nah, teksnya ini berjudul Memasak dengan Teknik Wood Fire. Nah, kemudian di sini ada kata kunci paragraf pertama itu yaitu wood fire dan kata kunci paragraf kedua adalah lezat. Nah, di sini ada peta pikiran ya. Memasak dengan teknik wood fire, kemudian ada garis ke bawah ya. Ada wood fire adalah teknik memasak dengan tungku besar dan kayu bakar. Kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Nah, jadi kalau peta pikiran itu harus ada garis-garis ya, dan tidak harus selalu ke bawah, bisa ke samping dan juga bisa ke atas ya. Di sini ada cara mencari informasi penting dalam bacaan. Yang pertama ya, jelas harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, cermati ide pokok tersebut. Nah, yang keempat, menuliskan ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Coba di sini baca lagi ya teksnya di bawah. Ini yang berjudul Kehidupan Nelayan. Nah, informasi dari teks itu adalah yang pertama ya, informasi yang paragraf pertama itu adalah Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian paragraf kedua, hidup nelayan bergantung dari laut dan hasil tangkapannya ditentukan oleh cuaca. Ya, paham sekali untuk membuat peta pikiran? Ya, Bapak harapkan kalian bisa paham dan mudah mengerjakan soal-soal. Nah, kemudian di sini baca lagi ya teksnya yang berjudul Perpindahan Panas Secara Radiasi. Yuk kita temukan informasi penting apa yang ada dari teks di samping. Nah, informasi penting dari teks ya, yang pertama jelas sekali judulnya adalah Perpindahan Panas Secara Radiasi. Kemudian informasi penting pada paragraf pertama, radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa zat perantara. Kemudian informasi penting yang paragraf kedua itu ada panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Terus informasi penting paragraf ketiga, menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat dekat api unggun adalah contoh peristiwa radiasi. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan bacaan? Yang pertama ya, ada bacalah sumber bacaan yang akan diringkas. Kedua, tuliskan informasi penting dari teks tersebut.
Yang ketiga, masukkan informasi penting bacaan ke dalam ringkasan. Yang keempat, baca kembali hasil ringkasan dan periksa kelengkapan informasi penting bacaan. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat ya. Teksnya berjudul Tari Pendet ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini ada informasi pentingnya. Yang paragraf pertama adalah tari pendet adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut para dewata. Paragraf keduanya, tari pendet ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkuk perak berisi bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Kemudian ringkasan bacaannya, jadi di sini ada tari pendet adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut para dewata. Tarian ini ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkuk perak berisi bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Sumber informasi bacaan. Ya, di sini ada yang pertama ada buku, kemudian koran, buku elektronik, majalah, dan yang terakhir ada ensiklopedia. Nah, itu adalah beberapa sumber informasi bacaan ya. Bacaan memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Nah, informasi penting berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama itu objek yang dibicarakan ya atau apa. Terus orang yang ada di dalam bacaan, siapa, berkaitan dengan waktu, kapan, berkaitan dengan tempat, di mana, berkaitan dengan alasan mengapa, dan yang berkaitan dengan uraian peristiwa, bagaimana. Nah, sekarang kita memasuki ke contoh soal ya. Yang pertama, menulis kembali secara pendek atau singkat sebuah bacaan atau teks panjang tanpa mengurangi isi bacaan adalah arti A. Deskripsi, B. Menyalin, C. Mengarang, D. Meringkas. Ayo jawabannya yang mana? Ya, betul sekali, meringkas. Nomor 2. Tujuan meringkas buku adalah untuk memahami A. Gagasan utama sebuah buku, B. Latar belakang penulis buku, C. Bahasa yang digunakan penulis, D. Kesalahan yang terdapat dalam buku. Iya, betul yang A ya. Gagasan utama sebuah buku. Nomor 3. Bacalah teks berikut ini ya. Rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah usang dan berlubang di sana-sini. Tidak terdapat sekat di bagian dalam rumah yang hanya berukuran 3 kali 4 meter persegi tersebut. Sebuah dipan bambu yang juga sudah reot terdapat di salah satu sudut ruangan. Di sudut yang lain terlihat beberapa peralatan dapur seperti kompor, wajan, piring, dan gelas. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat A1, 2, 3, 4. Ayo, jawabannya yang mana? Ya, yang A, yaitu adalah kalimat yang pertama. Nah, jika menemukan soal seperti ini, alangkah baiknya kalian itu baca dulu soalnya ya. Seperti di sini soalnya kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat. Nah, jadi kalau nanti kalian membaca teksnya, kalian sudah tahu apa soalnya ya. Jadi kalian tidak pusing untuk menjawabnya. Itu adalah salah satu trik untuk menjawab bacaan seperti ini dengan tepat. Nomor 4. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk meringkas bacaan adalah A. Membaca paragraf akhir, B. Melihat kata yang banyak digunakan,
C. Membaca seluruh teks. D. Membaca sebagian teks saja. Yang C jawabannya membaca seluruh teks. Nomor 5. Nah, ya, di sini coba lihat dulu soalnya. Kata kunci untuk paragraf tersebut adalah, nah, jadi kalian harus mencari kata kunci. Nah, kemudian sekarang baca. Potensi energi panas bumi cukup melimpah di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lain. Setidaknya terdapat 7 pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat. Pembangkit listrik tersebut terletak di Kamojang, Salak, Darajat, Wayangwindu, Patuha, Karaha, dan Cibuni. Ayo, kira-kira yang mana nih kata kuncinya? Apakah A. Kamojang, Salah, Wayangwindu? B. Sumber energi Jawa Barat listrik. C. 7 pembangkit listrik melimpah. Ataukah yang D. Potensi energi panas bumi Jawa Barat? Yang mana? Betul sekali yang D. Potensi energi panas bumi Jawa Barat. Nomor 6. Struktur teks eksplanasi adalah A. Pembuka, isi, penutup. B. Langkah 1, tujuan, langkah 2, dan simpulan. C. Pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan penutup. D. Pengantar, isi, penutup, dan penjelas. Yang mana jawabannya? Iya, yang C. Pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan penutup. Nomor 7. Mari kita baca dulu soalnya ya. Nah, kesimpulan dari teks tersebut. Nah, berarti kalian harus menyimpulkan teksnya ya. Nah, kemudian sekarang kita baca ya. Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Pecahnya kaca terjadi karena kaca memuai. Jika ruang pada bingkai jendela tidak cukup untuk memuat pemuaian ini, maka bingkai akan menahan pemuaian kaca. Akibatnya, kaca dapat pecah. Untuk mengatasi masalah ini, maka ukuran bingkai kaca jendela didesain sedikit lebih besar daripada ukuran kaca pada suhu normal. Ayo, apakah A yang jawabannya? Kaca yang memuai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca. B. Kaca dan ukuran bingkai harus dibuat sama. C. Bingkai yang kecil menahan pemuaian kaca. Atau D. Kaca memuai menyebabkan kaca pecah. Yang mana jawabannya? Ya, yang A ya, betul sekali. Nomor 8. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu, diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik dawai seperti pada harpa. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Teknik memainkan sasando. B. Memainkan sasando itu sulit. C. Memainkan sasando tidak sulit. D. Ciri-ciri alat musik sasando. Ayo, ide pokoknya apa? Ya, A. Teknik memainkan sasando. 9. Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai A. Reorientasi. B. Konklusi. C. Interpretasi. D. Koda. Ayo, yang mana? Yang C ya, interpretasi ya. 10. Bagian ini merupakan fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi. Adalah A. Alam. B. Sosial. C. Hiburan. D. Pendidikan. Ayo, yang mana kira-kira? Iya, betul sekali yang C. Oke. Nah, sekarang kita memasuki rangkuman materi pada tema 7 ya. Siap? Ya. Bagaimana caranya kamu bisa tahu sejarah Indonesia? Aku membacanya dari teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau.
Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi ada apa? Yaitu untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks, di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks, kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks, siapa untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks, mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Coba baca teks narasi sejarah di bawah ini yang berjudul Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Videonya bisa di-pause, kemudian kalian membaca dengan cermat ya. Nah, setelah itu di sini ada pertanyaan dan jawaban ya. Yang pertama itu judulnya Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Di sini ada pertanyaan pertama, siapa tokoh yang memimpin kedatangan Belanda di Indonesia? Ya, jelas jawabannya adalah Cornelis de Houtman. Di mana tempat pertama kali kedatangan Belanda di Indonesia? Di Banten. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan awal mereka datang ke Indonesia? Jawabannya untuk membeli dan berdagang rempah-rempah. Pertanyaan berikutnya, kapan Belanda mendirikan VOC? Yaitu pada tahun 1602. Bagaimana sikap para pedagang Belanda terhadap rakyat? Mereka bersikap sewenang-wenang. Mengapa kegiatan jual beli rempah dengan VOC sangat merugikan rakyat? Karena harga rempah yang dijual harus sesuai dengan harga yang ditetapkan PLC. Nah, itu adalah pertanyaan dan jawaban terkait teks yang berjudul Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Kita dapat menemukan berbagai informasi menarik dengan membaca. Informasi menarik adalah informasi yang membangkitkan keingintahuan pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut informasi tersebut. Untuk menemukan informasi menarik pada bacaan, kamu harus membacanya dengan cermat dan teliti. Informasi menarik dapat memudahkanmu menemukan informasi penting. Dengan informasi menarik dan penting dari bacaan, kita dapat membuat sebuah ulasan bacaan. Silakan baca lagi teks di bawah ini yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Nah, ulasan bacaannya yang pertama itu judul bacaannya yaitu Lagu Indonesia Raya. Bagian yang paling menarik adalah Lagu Indonesia Raya terdiri atas 3 bait. Informasi pentingnya yang paragraf pertama, lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II. Paragraf kedua, lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan pada upacara bendera saat penaikan bendera merah putih. Alasan menyarankan atau tidak menyarankan bacaan di sini, saya menyarankan bacaan ini karena dapat menambah pengetahuan kita tentang lagu Indonesia Raya ya. Nah, di sini ada pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini ada contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku kongres ya, dan kata tidak bakunya adalah kongres. Kata baku praktik, tidak bakunya adalah praktek. Kata baku perserikatan, tidak bakunya perikatan. Kata baku bagaimana, tidak bakunya gimana. Kata baku atlet, kata tidak bakunya adalah atlet.
kata baku daftar, kata bakunya daftar. Kemudian kata baku dari provinsi, yaitu tidak bakunya provinsi. Kemudian kata baku rezeki, ya, kata tidak bakunya rejeki, ya, berbeda antara Z dan J. Kemudian kata baku sistem, di sini tidak bakunya jadi sistem. Kata baku zaman, ya, dan tidak bakunya adalah zaman. Dibedakan dengan hurufnya yang Z dan J, ya. Bisa dimengerti contoh kata baku dan tidak baku? Nah, masih ingatkah kamu pembelajaran tentang cara mencari informasi penting dari bacaan? Tentu saja, cara mencari informasi penting dari bacaan adalah dengan membuat pertanyaan dan jawaban, ya. Kita sudah belajar sebelumnya. Nah, di sini lebih mengingatkan cara mencari informasi penting dari bacaan. Ada 3 cara. Yang pertama itu membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Yang ketiga, menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi suatu simpulan bacaan. Nah, kita belajar lagi ya, latihan. Baca teksnya di bawah ini ya, yang berjudul Peristiwa Sebelum Pembacaan Naskah Proklamasi. Setelah kalian selesai membaca, ayo kita kerjakan. Di sini peta pikiran tentang informasi penting dari bacaan. Nah, ditulis yang pertama itu adalah judul. Peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Kemudian ada garis ke atas, siapa yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengklas Dengklok? Jawabannya, yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengklas Dengklok adalah para golongan muda. Mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengklas Dengklok? Mereka dibawa ke Rengklas Dengklok agar terbebas dari pengaruh Jepang. Ya, kemudian garis yang ke bawah, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Jawabannya, naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda. Nah, kemudian di sini ada pertanyaannya, siapa yang mendatangi naskah proklamasi? Yang mendatangi naskah proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi, simpulannya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengklas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, ya. Apakah kalian sudah paham cara membuat simpulan? Dari mulai kalian harus membuat peta pikiran, ya, membuat pertanyaan dan jawabannya, kemudian bisa digabungkan menjadi simpulan. Masih ingatkah kamu cara menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah? Untuk menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi. Yang pertama itu apa? Untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks, di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks, kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks, siapa untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks, mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Baca teks berikut dengan cermat, ya. Teks ini berjudul Peristiwa Konferensi Meja Bundar. Setelah kalian membaca teksnya dengan cermat dan selesai, mari kita
buat peta pikirannya, di sini ada peristiwa KMB ya. KMB itu konversi meja bundar. Kapan peristiwa KMB terjadi? KMB terjadi pada tanggal 20 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Pertanyaan berikutnya, di mana KMB dilaksanakan? KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Apa hasil dari KMB? Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Siapa yang menandatangani KMB dari pihak Indonesia dan Belanda? Yang menandatangani dari Indonesia adalah Muhammad Hatta dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Pernahkah kamu melihat atau mendapatkan surat undangan? Ya, kita akan belajar atau mengingatkan tentang surat undangan ya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, di sini ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama itu ada undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, di sini ada bagian-bagian surat undangan resmi ya. Nah, di sini yang paling atas itu ada kepala surat atau kop surat, kemudian ada nomor, hal, dan lampiran, terus ada tanggal surat, ada nama dan alamat tujuan, ada pembuka surat, ada isi surat, kemudian ada penutup surat, dan yang terakhir ada pembuat surat ya. Kalian harus memahami bagian-bagian surat undangan ini. Nah, manakah yang termasuk undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi? Ayo, yang mana? Ya, yang atas adalah undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Coba kalian telaah bagian-bagian undangannya, perbedaan antara undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Apakah yang perbedaan yang paling mencoloknya apa? Ya, jelas sekali pada undangan resmi ada kop surat, dah yang lainnya tidak ada kop surat ya. Itu adalah salah satu contoh bagian yang tidak ada pada jenis undangan yang lainnya. Apakah kamu pernah mendapat surat undangan ulang tahun? Atau pernahkah kamu melihat ayahmu mendapat surat pertemuan warga? Beberapa pembelajaran lalu, kita sudah mempelajari surat undangan resmi. Sekarang, kita akan mempelajari surat undangan setengah resmi dan tidak resmi. Surat undangan resmi. Nah, di sini ada contohnya ya. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Pada undangan setengah resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Namun susunan undangan tidak lengkap seperti surat resmi ya. Nah, di sini ada contoh surat undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Pada undangan tidak resmi, biasanya tidak menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan susunan, dan tampilannya lebih berwarna. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal ya. Nah, yang pertama, nah ya,
Sistem tanam paksa adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh Gubernur Van den Bosch yang mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes van der Bosch. Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa yang disebut kultur Stiles. Pencetus sistem tanam paksa adalah, ayo siapa yang mencetuskan sistem tanam paksa? A. Johannes van der Bos, Herman Willem Desch, C. Budi Utomo, D. Douwes Dekker. Ayo siapa? Ya, A. Johannes van der Bos. Surat undangan resmi ditulis dengan bahasa yang A. Lucu, santai, C. Baku, D. Indah. Ayo yang mana kira-kira kalau untuk surat undangan resmi? Ya, betul. C ya, baku. Penulisan kalimat penutup surat yang tepat adalah A. Begitu pentingnya acara, kami sangat mengucapkan terima kasih. B. Demikian surat ini kami buat, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. C. Demikian atas kehadiran Bapak atau Ibu orang tua, wali, siswa sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Besar sekali harapan kami atas kehadiran saudara pada acara ya. Nah, coba jawabannya yang mana? Ya, yang jawabannya adalah C. Demikian atas kehadiran Bapak, Ibu, orang tua wali siswa sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Nomor 4. Ibu membeli obat sakit kepala di apotik. Kata yang tidak baku dari kalimat di atas adalah A. Membeli, B. Sakit, C. Obat, D. Apotik. Ayo yang mana kata baku? Ya, yang D. Apotik. Harusnya apa? Coba ingat-ingat. Yang kelima. Sebuah karangan yang disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya dan memiliki konflik dinamakan A. Narasi, eksposisi, deskripsi, atau persuasif. Iya, A jawabannya ya. Narasi. Nomor 6. Negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah seperti lada, vanili, dan cengkeh. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah A. Mengapa banyak negara asing yang tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan? B. Siapa yang pertama kali mempelopori pergerakan melawan penjajah? C. Bagaimana Indonesia dapat lepas dari penjajah Belanda? D. Di mana letak negara Indonesia? Jawabannya yang mana? Yang A. Ya, mengapa banyak negara asing yang tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan ya. Nomor 7. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan penjelasan mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa adalah A. Apa? B. Kapan? C. Mengapa? D. Bagaimana? Ya, jawabannya adalah D. Bagaimana? 8. Berikut ini yang tidak terdapat di dalam teks narasi adalah A. Alur cerita, B. Tokoh, C. Konflik, D. Pemanis cerita. Jawabannya adalah D. Pemanis cerita. Nomor 9. Para atlet berangkat menuju tempat pertandingan menggunakan bus. Kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah A. Atlet, B. Bus, C. Berangkat, D. Tempat. Yang mana? Ya, jawabannya A. Atlet. Terakhir nomor 10. Sumber utama untuk menemukan makna dari kata baku adalah, ayo apa? A. Buku referensi, B. Buku teks pelajaran, C. Surat edaran pemerintah, atau D. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jawabannya adalah D. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, sekarang kita memasuki tema 8 ya. Masih ingatkah kamu tentang teks non-fiksi? Tentu saja, teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi kita akan membahas tentang teks non-fiksi ya, mengingatkan kembali tentang materi teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi ada 4 ya. Di sini yang pertama karya ilmiah, 2 laporan berita, 3 tulisan sejarah, dan yang terakhir biografi. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Di sini ada 4 cara mengidentifikasi teks. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. 2, mencatat ide pokok teks. 3, membuat peta pikiran. 4, menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut dalam peta pikiran. Coba baca teks ya di bawah ini dengan cermat. Yang teksnya itu berjudul Berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Setelah kalian selesai membacanya, nah, kita akan mengidentifikasi peristiwa dengan peta pikiran. Yang pertama itu tuliskan dulu judulnya Berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Kemudian ada garis ke atas, dan kemudian ada juga di situ ada soal dan jawabannya. Contohnya apa peristiwa yang terjadi? Jawabannya adalah hal yang terjadi adalah masyarakat Magnen Selatan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air bersih? Jaraknya adalah 2,5 km. Di mana warga mengambil air bersih? Warga mengambil air bersih di Timur Leste. Hei, lihat, buku ini ceritanya seru sekali tentang persahabatan semut dan gajah. Wah, berarti buku yang kamu baca adalah buku bacaan fiksi ya. Aku tahu, bacaan fiksi adalah bacaan yang ceritanya adalah khayalan atau tidak nyata. Nah, berarti kali ini materinya kita akan membahas tentang teks fiksi ya. Nah, bisa diulangi lagi, teks fiksi adalah bacaan yang ceritanya mempunyai sifatnya itu berupa khayalan atau tidak nyata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi sering disebut urutan cerita atau alur. Di sini ada urutan peristiwa teks fiksi ya. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. 3, permunculan masalah. 4, puncak masalah atau konflik. Ya, yang kelima adalah penyelesaian konflik dan yang terakhir adalah akhir cerita. Nah, silakan baca teks berikut ini dengan cermat yang berjudul Semut dan Beruang. Urutan peristiwanya adalah yang pertama, Barry, si beruang melarang semut mengambil air. 2, semut tidak menyadari dan terus berjalan ke arah air. 3, Barry marah dan mencakar serta berteriak. 4, semut bingung dengan sikap Barry. Dan yang terakhir yang kelima, semut pergi dari tempat itu dan Barry kembali ke sarangnya dengan jengkel. Nah, itu adalah urutan peristiwa dari cerita Semut dan Beruang. Baca lagi teks di bawah ini ya yang berjudul Rumah Betang Ulu Palin. Kira-kira apa saja ya peristiwa yang ada pada teks di samping dan bagaimana urutannya? Nah,
Urutan peristiwa rumah betang Ulut Palin yang pertama itu, rumah betang diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Dua, rumah betang 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan perubahan alur sungai. Yang ketiga, tanggal 13 September tahun 2014, malam rumah betang Ulu Paling terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang. Masih ingatkah kamu cara menentukan urutan peristiwa dari cerita? Nah, di sini cara mengidentifikasi peristiwa penting dari cerita ya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Dua, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Ketiga, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Yang keempat, tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai dengan urutan dalam cerita. Silakan baca lagi teks di bawah ini ya, yang berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak. Nah, di sini, dapatkah kamu mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks di samping? Nah, peristiwa pada teks di samping adalah digelarnya Festival Permainan Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, jadi kalian harus membiasakan membaca dengan cermat dan harus membaca teks keseluruhan untuk mencari jawaban. Sebagai contoh di sini peristiwa pada teks ya. Kita akan mempelajari lagi urutan peristiwa dalam sebuah teks. Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Ada 3 macam urutan peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Cara mengidentifikasi urutan peristiwa. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati tiap-tiap paragraf. 3. Perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. 4. Catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Silahkan baca lagi teks di bawah ini dengan yang berjudul Siklus Air. Nah, sekarang kita mengurutkan peristiwa berdasarkan teks menggunakan diagram alir ya. Yang pertama, tulis dulu judulnya Siklus Air, kemudian turun ke bawah pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Turun lagi ke bawah ya, panah ke bawah, uap air berubah menjadi titik-titik air. Dan selanjutnya ada titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Nah, ini adalah diagram alir ya. Coba baca lagi di sini ya teksnya. Apa saja informasi penting dalam bacaan di samping? Mari kita lihat. Informasi penting dalam teks ya. Judulnya di situ ada air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik, dan mengairi ladang. Sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan ya. Yang pertama itu objek yang dibicarakan, 2 orang yang ada dalam pembicaraan, 3 berkaitan dengan waktu, 4 berkaitan dengan tempat, 5 berkaitan dengan alasan, 6 berkaitan dengan uraian peristiwa. Contoh soal ya. Yang pertama,
Teks yang berisi cerita yang hanya berdasarkan khayalan atau rekaan disebut A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Ilmiah, D. Biografi. Yang mana? Ya, A. Fiksi. 2. Dengan peta pikiran, maka akan titik-titik mengidentifikasi bacaan. A. Menyulitkan, B. Membingungkan, C. Memudahkan, D. Memperlama. Jawabannya yang mana? Ya, C. Memudahkan. 3. Ciri utama dari teks non-fiksi adalah disusun berdasarkan A. Berasal dari khayalan, B. Hanya angan-angan saja, C. Tidak ada sumbernya, D. Berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ayo yang mana jawabannya? Yang D. Berdasarkan peristiwa yang terjadi. 4. Berikut yang termasuk judul teks non-fiksi adalah A. Daur siklus air, B. Telaga warna, C. Kancil dan buaya, D. Burung gagak dan semut. Ya, jawabannya adalah A. Daur siklus air. Yang kelima, nah coba soalnya dulu baca ya, yang bawah itu pikiran utama paragraf di atas terdapat pada, nah dibaca lagi ya. Bagi masyarakat Dayak, rumah betang merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Jadi pikiran utamanya ada pada paragraf yang mana? Apakah kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, atau D, seluruh kalimat? Nah, yang mana? Iya, yang A, kalimat pertama. Nomor 6, berikut yang termasuk teks non-fiksi, kecuali A, biografi, karya ilmiah, C, laporan berita, D, kumpulan dongeng. Yang mana itu? Ya, yang D, kumpulan dongeng. Itu ya. Yang ketujuh, salah satu manfaat membaca intensif adalah A. Melatih konsentrasi, B. Memahami semua informasi dari teks, C. Menarik minat pembaca, D. Menambah pengetahuan. Yang mana jawabannya? Ya, yang B. Memahami semua informasi dari teks. Nomor 8. Meski terletak di pegunungan, Desa Yososari di kaki Gunung Sindoro berkelimpahan air. 500 meter dari dusun, ada mata air yang hanya muncul di musim hujan. Ketika musim kemarau, tidak ada air. Jika hujan deras, sumber air menjadi keruh, ya. Pertanyaannya, berdasarkan teks di atas, jika hujan deras, sumber air di Desa Yososari titik-titik A. Jernih, B. Bersih, C. Keruh, D. Bening. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C. Keruh. Nomor 9. Baca dulu ya soalnya. Teks bacaan di atas termasuk dalam teks. Kemudian sekarang baca ya teksnya. Polusi lingkungan adalah salah satu ancaman utama bagi planet kita. Polusi merusak lingkungan hidup dan membahayakan keberadaan manusia di bumi. Walaupun teknologi menghasilkan banyak manfaat dalam pengembangan ekonomi, namun emisi beracun akibat pekerjaan pabrik, transportasi, lokasi konstruksi yang mencemari lingkungan secara substansial ya. Jadi, teks bacaan di atas termasuk ke dalam teks apa ya? Apakah A, fiksi, B, non-fiksi, C, cerita, D, fabel? Ya, jawabannya adalah B, non-fiksi. Yang terakhir, 10 ya. Nah, di sini baca lagi ya soalnya sebelum kalian membaca teksnya. Informasi penting yang terdapat pada teks yaitu, nah jadi pertanyaannya di sini ditanyakan adalah informasi penting. Nah, kemudian sekarang silakan baca teksnya ya. Makin berkembang tempat wisata, makin memacu tumbuhnya tempat-tempat penginapan seperti hotel dan wisma, jasa transportasi, dan jasa hiburan. Banyak penduduk yang bekerja di hotel,
menjual jasa transportasi atau angkutan untuk wisatawan, serta menjual jasa hiburan. Agen perjalanan wisata yang saat ini bermunculan merupakan dampak perkembangan pariwisata. Banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian di bidang pariwisata. Nah, jawabannya yang mana? A. Banyak penduduk yang bekerja di hotel. B. Majunya teknologi perhotelan. C. Ramainya wisatawan yang berwisata. D. Berkembangnya agen perjalanan. Ayo jawabannya yang mana? Yang D. Berkembangnya agen perjalanan. Nah, sekarang kita memasuki tema 9 ya. Rangkuman materi tema 9. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai iklan yang dipasang di berbagai media. Nah, di sini ada pengertian iklan. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disajikan dalam bentuk kalimat ajakan. Media penyampaian iklan ada dua. Yang pertama itu media cetak dan kedua ada iklan media elektronik. Nah, contoh dari media cetak adalah koran, majalah, tabloid, atau brosur. Kemudian contoh untuk iklan media elektronik ada televisi, radio, dan internet. Ya, perhatikan gambar iklan berikut ini. Silahkan perhatikan dulu ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama itu informatif, dua komunikatif, tiga bahasanya singkat dan padat, empat menarik. Iklan dimaksudkan untuk mengajak orang agar tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak dan elektronik. Unsur-unsur iklan. Nah, di sini ada 5 unsur iklan. Yang pertama itu ada nama produk. Ditulis dengan huruf yang lebih besar agar konsumen tidak salah saat ingin membeli produk tersebut. 2. Gambar yang menarik untuk menarik konsumen untuk melihat iklan yang ditawarkan. 3. Kalimat iklan berisi informasi mengenai keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Harga produk. Memberikan informasi harga pada konsumen. Yang kelima, nomor telepon dan alamat pengiklan untuk membantu konsumen mencari informasi lebih rinci dari iklan. Tapi di sini tidak semua iklan mengandung unsur-unsur tersebut. Namun, unsur-unsur yang harus ada adalah nama produk, gambar produk, dan kalimat iklan. Masih ingatkah kamu dengan iklan layanan masyarakat? Nah, di samping itu ada contoh iklan layanan masyarakat. Pengertian iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan-pesan sosial. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Dua, bersifat umum. Tiga, diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Tahukah kamu termasuk jenis apa iklan yang ditayangkan di televisi? Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Jenis iklan elektronik ada 3. Yang pertama iklan radio, 2 iklan televisi, 3 iklan internet. Iklan radio.
Iklan radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara kata-kata manusia yang teratur, atau juga musik, yaitu perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Televisi berfungsi menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam penyampaian iklan, yaitu dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks. Radio. Fungsi radio yaitu sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan di televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dan biaya murah. Unsur-unsur iklan agar menarik. Yang pertama, ada perhatian, kedua, minat, ketiga, keinginan, keempat, rasa percaya, dan yang kelima adalah tindakan. Agar dapat diingat konsumen, suatu iklan haruslah menarik. Tahukah kamu apa saja ciri bahasa iklan yang menarik? Yang pertama, ciri bahasa iklan. Bahasanya yang baik, singkat, jelas, dan padat. Dua, bahasa bersifat persuasif atau mengajak. Tiga, bahasa penyampaian informasi dari iklan. Ya. Yang keempat, bahasa menunjuk pada sasaran. Sepertinya vitamin yang diiklankan itu bagus. Iya, cara mengiklankannya juga menarik ya. Iklan di televisi merupakan iklan elektronik. Selain iklan di televisi, iklan elektronik dapat berupa iklan internet dan radio. Iklan elektronik memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Maka sebaiknya setelah menyimak iklan, kita menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil. Jika tidak sempat mencatat, kita dapat merekam iklan dengan alat perekam agar dapat menyimaknya secara berulang-ulang. Cara menyimpulkan isi iklan yang pertama, membaca, mengamati, atau mendengarkan pernyataan iklan. Dua, menemukan informasi penting dan tujuan iklan, kemudian mencatat isi iklan. Yang ketiga, menyusun kesimpulan berdasarkan informasi penting dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kemudian di sini temukan informasi penting dari iklan berikut ini. Ayo, apa saja informasinya? Nah, iklan tersebut memberikan informasi penting tentang vitamin, yaitu untuk kesegaran tubuh supaya lincah dan bergerak dan beraktivitas. Vitamin juga menjaga metabolisme tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iklan pada gambar mengajak kepada khalayak untuk minum vitamin itu. Menyimpulkan isi iklan berarti menuliskan atau menyampaikan pendapat yang diuraikan dalam suatu iklan. Untuk menyimpulkan
isi iklan, kamu harus mengamati isi iklan dengan cermat. Hal yang diamati berupa pernyataan dan juga gambar pada iklan tersebut. Nah, langkah-langkah menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, mengamati iklan dengan cermat. Dua, mencatat pokok isi iklan. Tiga, membuat simpulan iklan. Nah, di sini ada dialog ya. Apa yang kamu sedang lakukan, lihat Edo? Nah, aku sedang melihat iklan yang ada di koran ini. Iklan ini cukup menarik. Nah, di sini ada produk yang ditawarkan pada gambar adalah air mineral kemasan ya. Terus unsur yang terdapat dalam iklan tersebut adalah nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Iklan di samping cukup informatif, menarik, dan memiliki kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Tujuan iklan yang pertama itu memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Dua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Tiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Bentuk iklan media cetak ada dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Ya, iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran, informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Kalau iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, di sini ada ciri-ciri iklan baris ya. Ada yang pertama itu terdiri atas 2 sampai 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. 2 dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3 berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Kemudian selanjutnya dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. 3. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang terakhir, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, itu di kanan ada contoh iklan baris ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri iklan kolom. Yang pertama terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, atau bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Tahukah kamu jenis-jenis iklan berdasarkan isinya? Berjenis iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. 2. Iklan penawaran atau niaga. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan memberitahukan atau mengumumkan sesuatu. Contoh iklan pengumuman adalah iklan duka cita, iklan reuni, atau ucapan selamat. Iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu barang atau jasa. Contoh iklan penawaran adalah iklan makanan, minuman, pasta gigi, sabun mandi, sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Iklan di samping memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Nah, di sini ada percakapan antara ya anak dan ibunya. Ibu, aku pulang. Apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang mendengarkan
Lagu di radio, nak. Radio merupakan salah satu media elektronik untuk menyampaikan iklan. Unsur-unsur iklan elektronik, ya. Yang pertama itu dibagi tiga, iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Nah, kemudian unsur yang ada di iklan televisi ada suara, gambar, gerak, tulisan. Kalau iklan radio hanya suara saja. Kalau di iklan internet ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Nah, ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang pertama komunikatif, dua informatif, tiga mudah dimengerti dan diingat masyarakat, ya, empat menarik perhatian, lima mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada contohnya ya. Iklan di samping merupakan jenis iklan layanan masyarakat yang isinya mengingatkan kita untuk tepat waktu membayar BPJS Kesehatan. Pengelompokan iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi tiga, yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. Iklan komersial yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasang iklan. Iklan perusahaan, iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Iklan layanan masyarakat, iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal ya. Soal yang pertama, berikut ini yang merupakan ciri khas iklan di radio adalah A. Iklan hanya dapat didengar, B. Hanya menggunakan tulisan saja, C. Menggunakan gambar audio visual, D. Menggunakan gambar dan beberapa kalimat. Jawabannya adalah A. Iklan hanya dapat didengar. Nomor 2. Tujuan suatu iklan perusahaan adalah A. Membangun citra perusahaan supaya produk atau jasa yang dihasilkan dibeli. B. Menawarkan barang dan jasa menggunakan media audio visual. C. Menawarkan barang atau jasa yang melalui suara saja. D. Memberitahukan informasi layanan masyarakat. Jawabannya adalah A. Membangun citra perusahaan supaya produk atau jasa yang dihasilkan dibeli. 3. Berikut ini yang merupakan kelebihan dan iklan yang menggunakan media elektronik adalah A. Mampu menjangkau penonton atau pendengar yang lebih luas dalam waktu yang bersamaan. B. Menjangkau penonton dan pendengar yang lebih luas namun secara bergantian. C. Hanya mampu menjangkau daerah yang dekat dengan pemancar. D. Hanya dapat diakses dengan menggunakan internet. Jawabannya adalah A. 4. Iklan yang dipublikasikan berupa gabungan dari suara dan musik biasanya ada di A. Televisi, B. Radio, C. Surat kabar, D. Majalah. Jawabannya adalah yang mana? Yang B, yaitu radio. Nomor 5. Salah satu tujuan pembuatan iklan adalah untuk A. Memberikan kemudahan dalam menggunakan barang, B. Mempromosikan suatu produk yang ingin dijual, C. Menaikkan harga jual agar terlihat laris, D. Menyembunyikan kekurangan sebuah barang. Jawabannya yang mana? Yang B ya, mempromosikan sebuah produk yang ingin dijual. 6. Iklan dibuat semenarik mungkin bagi calon pembeli, maka iklan biasanya memuat A. Kata-kata yang rumit, B. Gambar-gambar yang menarik, C. Tata cara penggunaan produk, D. Tulisan gratis yang banyak. Yang mana? Gambar-gambar yang menarik. 7. Iklan yang dicetak biasanya diterbitkan di A. Koran dan majalah, B. Televisi dan radio, C. Handphone dan komik, D. Atau koran dan telepon. Jawabannya yang mana? Ya, betul sekali, jawabannya adalah koran dan majalah. 8. Bahasa dari iklan biasanya selalu menggugah pembaca atau pendengar, atau bisa dikatakan bahasa iklan bersifat A. Naratif, B. Provokatif, C. Persuasif, D. Deskriptif. Jawabannya yang mana? Ya, yang C. Persuasif ya. Yang nomor 9.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan kecuali A. Judul iklan, B. Nama produk yang dipromosikan, C. Deskripsi produk, atau D. Biaya pembuatan produk. Ayo, yang mana yang kecuali? Ya, yang D. Biaya pembuatan produk. Nomor 10. Di bawah ini yang bukan termasuk unsur-unsur dalam iklan adalah A. Nama produk, B. Harga produk, C. Spesifikasi produk, D. Cara pembuatan produk. Ayo, yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Cara pembuatan produk. Nah, video kali ini cukupkan sekian ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton video ini dan belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak doakan nanti kalian ketika ulangan bahasa Indonesia mendapatkan nilai yang bagus ya dan dapat naik ke kelas 6. Amin. Akhir kata, ucapan dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.